Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan cerita Jenderal Faisal Tanjung ganjal langkah Harmoko jadi Wapres. Menteri Penerangan Harmoko disebut sempat ingin menjadi wakil presiden yang mendampingi Presiden Soeharto. Namun, upaya Harmoko menuju kursi RI 2 itu digagalkan oleh Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung. Untuk memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada 1998 sampai 2003. Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar membentuk tim 6. Anggota tim 6 terdiri dari Ketua Umum Golkar Harmoko, Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Haryanto Danutirto, B.J. Habibie, dan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung. Dalam sebuah pertemuan untuk mencari figur calon wapres yang dianggap tepat, tim 6 menyiapkan sejumlah kriteria. Salah satu kriteria yang mencuat adalah mendapat dukungan luas dari rakyat. Rupanya Harmoko diam-diam menaruh harapan agar dapat dipilih Soeharto dalam menggantikan Tri Sutrisno sebagai wapres. Hal tersebut sebetulnya dapat dipahami, sebab dia dipercaya selama 3 periode di jabatan yang dalam kabinet sebagai Menteri Penerangan sejak 1983. Harmoko juga tokoh sipil yang dipercaya memimpin Golkar dengan prestasi mencenangkan. Di era kepemimpinannya, Golkar berhasil meraup suara nasional 74,51%. Di belakangnya masing-masing PPP dengan membukukan 22,43% dan PDIP cuman meraup 3,06%. Menyadari hal itu, Faisal lantas memasukkan kriteria tentang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman internasional. Tujuannya tentunya agar bisa mengerucut ke Habibie. Maklum Faisal telah mengenal Habibie sejak masih di Jerman. Hasilnya terhimpun 13 usulan kriteria yang kemudian dibawa ke dalam forum rapat 3 jalur Golkar. Pesertanya adalah Harmoko dan Ari Mardjono, Sekjen Golkar, Yogi SM, Menteri Dalam Negeri atau Birokrasi, dan Sutoyo NK, Dirjen Sospol, Letjen Yunus Yosifah, serta Maijen Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kasospol dan Kasospol ABRI. Forum memperdebatkan dengan sengit usulan kriteria tersebut. Usai rapat, Faisal meminta kepada Yunus dan Bambang untuk tetap memasukkan 2 kriteria usulannya tadi. Saya yang akan mempertanggungjawabkan masukan itu kepada Pak Harto, kata Faisal. Meyakinkan kedua stafnya tersebut seperti ditulis dalam biografi Faisal Tanjung, terbaik untuk rakyat, terbaik untuk ABRI, karya Usamah Hisyam dan kawan-kawan. Siasat Faisal berhasil ketika beberapa hari kemudian pimpinan 3 jalur Golkar berkonsultasi dengan Soeharto mengenai kriteria calon wapres. 2 kriteria yang merupakan usulannya masuk dalam 13 kriteria yang diumumkan Harmoko kepada pers kemudian. Meski demikian, sebagian publik tetap menafsirkan bahwa kriteria itu tidak mutlak mengarah pada B.J. Habibie. Tak mau berspekulasi, di kemudian hari Faisal merasa perlu mendapatkan konfirmasi langsung dari Soeharto tentang figur yang benar-benar diinginkan lewat kriteria tersebut. Habibie, jawaban Soeharto. Faisal pun menyampaikan sikap Presiden Soeharto itu kepada Habibie yang telah dikenalnya saat dirinya masih mayor. Kala itu, 1971, Faisal menempuh pendidikan di sekolahnya tentara Jerman di Hamburg. Selain Habibie, Faisal juga menemui Harmoko yang dilihatnya berambisi menggantikan Tri Sutrisno sebagai pendamping Soeharto. Dengan sangat hati-hati, Faisal Tanjung menyampaikan informasi bahwa yang dikehendaki Soeharto adalah Habibie. Pak Harmoko, saya sudah diberitahu Pak Harto bahwa yang akan menjadi wakil presiden bukan Bapak, ujarnya. Kalau Bapak maju, saya tidak dapat mengamankan, tambahnya. Tapi kepada saya beliau tidak bilang apa-apa. Harmoko menungkas. Menurut beliau Bapak di DPR MPR, balas Faisal. Kelihatannya saya masih diberi kesempatan, timpal Harmoko. Kalau Bapak tidak percaya silakan saja menghadap beliau, ujar Faisal. Harmoko akhirnya tahu diri, dia menerima jabatan Ketua DPR MPR.
sedangkan Habibie dilantik sebagai Wapres mendampingi Soeharto. Harmoko wafat. Kini sosok menteri yang mencer di era Presiden Soeharto itu telah pergi. Seperti diketahui, Harmoko meninggal dunia pada Minggu tanggal 5 bulan Juli tahun 2021 pagi hari. Keluarga sudah menggelar sholat gaib untuk Harmoko di rumah duka. Jenazah Harmoko direncanakan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman akan dilakukan siang hari. Itu dia Bray, info dari Kriping Berita. Cerita Jenderal Faisal Tanjung ganjal langkah Harmoko jadi Wapres. Bagaimana menurut kalian?